Halo, selamat malam Sobat Blue. Makasih banyak yang udah join live ini di Blue by BCA Digital. Nah, selamat datang di Blue Experience on Air Day 3, sesi terakhir. Bareng aku Poni dan akan memandu live kalian malam ini. Jadi buat yang belum tahu, Blue Experience ini adalah rangkaian acara dalam menyambut ulang tahun yang ketiga Blue by BCA Digital dengan tema Adulting 101 Survive and Thrive. Membahas topik seputar menuju kedewasaan bersama dengan para TikTok creators, content creators yang keren-keren. Nah, 2 hari kemarin kita udah ngobrol soal karir dan pertemanan dalam proses pendewasaan, dan hari ini kita akan ngomongin keluarga. Di 2 sesi siang dan sore tadi kita udah ngobrol sama Baba Bubu Ara dan Mak Bapak Gabe. Hari ini kita udah kedatangan keluarga Kak Danisa dan Babe Seiji. Nah, buat Sobat Blue yang udah join di live ini, stay tune terus sampai akhir karena akan ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini dan akan ada reward special buat kalian yang berhasil menjawab dengan benar semua pertanyaannya. Hadiahnya itu ada kartu Blue Flash Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special speakernya yaitu Kunto Aji, dan masih banyak reward seru lainnya. Nah, buat Sobat Blue yang mau ikutan Blue Quiz bisa langsung aja klik link di bio TikTok Blue, atau teman-teman bisa buka web browser masing-masing dengan insert link Blue Quiz di blue.id/bluexpquiz3, dan bisa langsung aja cek ke Blue Quiz di website blueexperience.id atau cek ke Instagramnya Blue by BCA Digital. Nah, Sobat Blue juga bisa mendapatkan tiket Blue Experience Onsite Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget. Sobat Blue bisa menyelesaikan 3 kali in-app payment dengan Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Modit, Fantastic, dan berbagai partner in-app Blue lainnya. Untuk lebih detail bisa langsung cek ke websitenya di blueexperience.id. Dan buat yang belum punya rekening, sayang banget nih kalau nggak dibuka pakai kodenya Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi, soalnya masih banyak promo lainnya. Nah, kita langsung aja ke topiknya ya. Topik hari ini kita membicarakan tentang masa depan, harta yang paling berharga adalah keluarga, ya itu. Sobat Blue, setuju gak sih kalau misalnya kalian membangun rumah tangga bersama pasangan itu bukan hal yang gampang? Tentu saja, tantangan yang dihadapi itu lebih kompleks dan berbeda jauh 180 derajat daripada masa pacaran. Menjaga komunikasi dan pengertian, komitmen jangka panjang, aspek yang krusial ya terhadap tanggung jawab yang lebih besar. Ada banyak bumbu-bumbu, rempah-rempah itu yang membuat kehidupan keluarga semakin menegangkan, tetapi juga sekaligus membahagiakan. Jadi banyak banget hal baru yang dijumpai dalam berkeluarga. Kebiasaan pasangan yang baru ketahuan setelah menikah, pengeluaran yang semakin banyak, masa depan anak, lain-lain. Wah, banyak banget deh pokoknya. Tapi keluarga memang harta yang paling berharga ya. Itu. Penasaran gak sih dengan dinamika keluarga yang dengan bintang tamu kita malam ini? Jadi stay tune terus sampai akhir. Nah, kita sudah ada kedatangan Kak Danisa dan Kak Bayu yang sudah lebih dikenal dengan Babe Seiji. Ya, halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana tadi OTW ke sini agak banyak ya rintangannya iya, ya. Jadi sekalian aku sama Moma mau minta maaf juga nih gitu ya tadi telat. Jadi sebenarnya kita udah berangkat dari jam 5. Naik mobil terus karena macet banget. Terus separah itu ya macetnya ya. Akhirnya kita nelfon mertua aku, papanya Moma. Pah, kirim motor deh, kita naik motor aja. Jadi tengah jalan kita tukeran mobil sama motor. Akhirnya langsung ngebut ke sini. Wah, jauh banget. Sorry ya. banget. Makasih lo udah nungguin. Effortnya sampai ganti motor ini ya ke sini. Tadi itu masih ada bekas helmnya kan? Ada ya? Udah enggak ada kayak udah enggak ada. Oh, masih rambut masih gepeng ya? Rambut helm. ntar gembang lagi. Nah, kita tuh kan lagi ulang tahunnya Blue yang ketiga nih. Ada enggak sih pesan-pesan untuk Blue, untuk penontonnya semua juga? Happy birthday Blue and team, of course. Semoga semakin terdepan and be one of the choices for families like us. Selamat ulang tahun buat Blue. Semoga bisa terus memenuhi kebutuhan nasabahnya gitu ya dengan inovasi-inovasinya. Oke. Nah, ini buat Babe Seiji dan Mama Seiji ya, aku pengen nanya sih sebenarnya inspo nama Seiji ini dari mana sih? Ayo. Orang Sunda aku, Saiji. Kalau yang itu ngarang. Oke, ini tipu-tipu nih, tipu-tipu. Oke, aslinya dari mana? Orang-orang ngiranya kayak gitu karena gitu. anak pertama Seiji iya, gitu. Seiji. Sebenarnya itu artinya healing and peace. Healing and peace. Seiji, the full Seiji. Seiji Makayo. Artinya Seiji itu healing and peace, Makayo-nya itu hadiah dari Tuhan gitu. Itu dalam bahasa apa itu? Jepang and Hawaii. Jepang. Kenapa nggak bahasa Korea? Bukannya Kak Danisa dari Korea ya? Korut. Korea Garut. Korea Garut. Iya, Korea Garut.
So I made a list pas mau lahiran yang diterima Seiji. Jadi ya udah. Kesepakatan bersama. Karena kan suami kan biasanya yang nulis iya. Istrinya lagi. Oh iya lagi begini ya, susah. Full name-nya berarti Seiji Makayo Pradana. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang keluarga kecil ini, kita mau main games dulu. Jadi, games ini siapa yang paling? Nah, kakak-kakak nanti akan mendapatkan pertanyaan singkat tentang siapa yang paling ini, siapa yang paling itu. Nah, ntar kalian saling nunjuk. Jadi aku 1, 2, 3, kalian nunjuk si paling ini nih, si paling ini gitu. Oke. Nah, kita ada pertanyaannya. Siap ya. Semoga nggak berantem ya gara-gara ini. Udah kok tadi di jalan. Udah duluan. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang paling nggak bisa marah? Aku paling sabar. Jadi di gimana nih? Yang bener yang mana? Dia lah sebenarnya. Dia. Oke. Gimana tuh? Aku kalau lagi PMS gak bisa. Oh betul sih, kalau PMS susah ditahan ya. Jadi ngalah aja nih, berarti Babe Seiji. All the time. Oke. Next ya, siapa yang paling cerewet? 1, 2, 3. Gak ada yang kompak nih jawabannya. Nggak ada cerewet. Oke. Cerewetnya dalam hal apa nih? Cerita atau daging? Kalau dia sih saling ngingetin aja sih. Dia tuh suka cerewet kayak Cas HP. Ya, gitu. Turn off your phone battery itu yang kuning. Oh iya, ini yang low battery saving. Iya, yes. Emang kenapa harus di turn off? Biar ngecasnya lebih cepat aja. Oh iya. Kata bikin HP rusak ya itu ya. Iya. Kata TikTok. Pakai seat belt gitu. Oh iya. And then all the things yang Seiji juga dia reminders. Kecil-kecil ya, berarti care ya. Iya. Oh. Tapi kalau everyday jatuhnya bawel kan jadi. Benar sih, karena kayak hey. Stop. Oke, next ya, siapa yang paling rajin mengerjakan urusan rumah? Oke. Contohnya apa tuh? Masak, gitu ya. Iya, tapi in all honesty bukan karena rajin sih, karena I don't like him doing things at home. Oke. Jangan campur tangan nih gue. Kayak kalau misalkan dia geser-geser furniture, like kesel ya, kayak don't do that. Pet peeve gitu ya, kayak pet peeve. Soalnya dia kalau misalkan abis cuci piring, gitu, misalkan lapnya dia taruhnya ya udah di atas. Berantakan. Just not my taste. Oke. Nextnya, siapa yang paling bisa bikin Seiji ketawa? Dia. Clownnya ya. Iya, badut. Oke. And Seiji pun kayaknya juga udah ini sih, akrabnya kayak kalau ya? bercanda maunya sama Babe. Biasa bercanda apa nih? Nang ning gitu nggak? Apa ya? Apa aja sih? Jadi parkiran kalian itu. Iya, parkiran They misalnya have inner jokes. Oke. kayak misalnya lagi main gitu terus kayak awas ya kamu gitu. Iya, itu sebenarnya inside joke aku. Mereka dia doang aja. yang ngerti inside jokes. Kita doang berdua yang ketawa. Ketawanya berdua doang. Yang lain kenapa ya? Siapa yang paling galak ke Seiji? 1, 2, 3. Oke. Strict ya, lebih strict ya. Iya, sama kayaknya kalau because most of the time juga di rumah kan lebih lamanya sama aku. Jadi biasanya kayak Babe anaknya udah ada kayak gini gitu. Jadi kayak remind juga ke babehnya ini anaknya gini nih. Iya. Secara quantity of time-nya lebih lama sama aku. Lebih sering ya. Nah oke, tadi kan kita sudah main game ya. Nah sekarang Sobat Blue tuh pengen dengar keseruan cerita gimana keluarga kecil ini bisa sampai menginspirasi keluarga-keluarga lain. Nah Kak Danisa dan Kak Bayu, kalau boleh tahu dulu ketemunya di mana sih? Lama kali. Love story nih. Nggak, pendek kok. Dulu kita ketemunya lagi photoshoot. Karena kita modeling dulu. Modeling dua-duanya. Oke. It's like 2016 2017. Lama juga ya, lumayan lama ya. Terus kenalan dari situ. Kenalan. Oke. Dari Apa hal photoshoot. pertama yang siapa yang kenal duluan? Kita nggak kayak kenalan halo, nggak salaman gitu? kayaknya ya. Karena lagi Kayak- photoshoot terus kita ya udah foto-foto bareng. Oke, Terus udah. aku sih awalnya dulu kayaknya beda agama nih, nggak bisa nih. Kirain. Kirain Itu belum ternyata- pakai hijab. Iya, ternyata sama ya. Kalau sama langsung sikat. Berarti siapa yang deketin duluan? He slide into my DMs. Seperti biasa ya. Gimana? Apa kata-kata yang pertama di ini? Hai cantik, minta nomor WA-nya. Komen gimana? story kayaknya ya. Dia lagi story apa gitu. Biasa tipikal ya. komen aja dulu. Reply Iya. story. Enggak, kamu langsung ngajak aku story kayak
film waktu itu, terus dia kayak yuk gitu. Bold. Nah, pas pertama kali ketemu tuh ngerasa cocoknya di mana? Apa yang bikin kayak klik nih? Apa ya? Kalau aku sih he was really mature for his age. Dulu kan ketemunya pas masih kuliah, sama-sama kuliah kan. Aku 18, dia 21. Tapi ya tetap aja sih kayak anak cowok 21 tahun pada umurnya. Paling beda 3 tahunan mah gak beda jauh ya. Iya. Cuman he was really mature for his age. Jadi Oke. Kalau dari Babe Seji? Apa ya? Apa kamu dulu? Ya lucu, ya Iya. nggak bohong lah, laki kan lihat fisik dulu. Gitu lucu kan. ya, gemes nih cewek nih. Gitu. Awalnya sih itu aja sih, suka aja. 10 kilos low. Sangat deep ya jawabannya ya. Oke. Hal yang menurut apa Kak Danisa membedakan Kak Bayu dibandingkan orang lain? Apa yang membuat Kak Bayu spesial? Dia problem solving skillsnya very like put together orangnya. Jadi ya kalau di itu kan kita like 7 years together, 4 tahun pacaran. So a lot of like life phases, tapi itu remain constant. His way of like solving skill, konsisten. Jadi gak pernah marah-marah yang gimana-gimana. Like sabar, penyayang, baik hati, rajin menabung kah? Stuff gitu. udah kelewatan Nah, nih. kalau Kak Bayu sendiri gimana? Apa yang membedakan Kak Danisa dengan perempuan lain di luar sana? Apa ya, nggak bisa diungkapkan gitu. She's just my type. Oke, indescribable by words ya. Ini atau emang gak kepikiran aja, belum nyiapin jawaban ya? Apa spesialnya? Beneran nggak tahu. Emang beneran. cuma kayak hatinya By feeling aja kayak ini nih ceweknya nih. Ini. Tapi kita memang dari pertama ketemu langsung kayak apa orang bilang tuh apa love at first sight. Dua-duanya langsung gitu ya. Kayaknya. Dan kita nggak ada tembak-tembak mau jadi pacar aku nggak. Iya. Ya udah jalan aja. Inseparable since that day. Oh my god, that's so sweet. Chills. Oke, ada gak sih satu momen yang bikin kalian berdua kemudian mikir kayak itu tadi ya, kayak he's the one dan ini yang bakal gue nikahin nih. Ada gak sih? Kayak momen apa gitu mungkin? Kalau for me, I remember waktu itu. Jadi kita kan nggak ada surprise proposals. Kalau yang kayak orang-orang gitu yang kneel down and stuff. Our relationship is very logical gitu, kayak kita diskusiin semua. And I remember waktu itu lagi pandemi, so kayak everyone, the world tuh lagi heavy banget kan, termasuk kita yang fresh graduate at the time, sama-sama lagi meniti karir and everything. Tapi terus somehow kayak we discuss about our future, about kayak planning to get married and stuff. Tapi terus again kayak his way of like solving problems, selalu diskusi sama aku and everything, and like kayak just regular Tuesday afternoon yang I wanna live the rest of my life with you gitu. Itu ketika udah pacaran berapa lama tuh? Like 4 years. Okay. 2020. We got married 2020. Ya. Yes. Oke. Bener dia mau nikah sama gue. Iya, langsung kenal banget. Emang cuma lagi ngobrol, apa nikah aja ya? Gitu. Gitu. Kayaknya kita secara apa ya, kayak ini udah maksudnya lulus kuliah terus berkarir, kayaknya kalau dibilang udah memang belum maksimal gitu, tapi kayaknya udah ya gitu, secara mental, secara spiritual insyaallah kayaknya oke nih, kita lanjut gitu. Udah terus ya udah coba gimana apa aja persyaratannya langsung gitu. Coba lamaran. Mutual discussion, terus tanya ke orang tua dulu. Izin restu. Betul lah, restu lah, masa langsung dibawa kabur anaknya. Oke, apa sih ketakutan terbesar sebelum akhirnya memutuskan akhirnya menikah? Ada nggak? Atau nggak ada ketakutan? Kayak udah langsung yes. Kalau aku sih udah jelas takut sama calon mertua ya. Tapi udah pernah ketemu kan sebelumnya? Udah, teman main, cuman ini diterima nggak ya? Gue masih pas-pasan, masih apa segala macam. Tapi ya waktu itu ikhtiarnya ya udah, kalau emang jodoh dilancarin. Tapi ternyata diterima. Terus orang tuaku juga oke. Langsung kayaknya sekejap banget. Oke, urus ini. Gas, gitu. gas. Dengan uang yang adanya segini ya. Berarti cuma bisa dipakai segini nih gitu ya. Kayak gitu-gitu lah. Kalau aku ketakutannya mungkin ya mirip-mirip sih, kayak takut nggak dianggap serious, like people won't take us seriously. Maksudnya aku waktu itu 21, he was 25.
terus kayak ya dari awal mau ngomong ke papa mama aja kan kayak you guys gitu kan. Ya itu sama takut yang secara kayak I don't know, people are like kayak sometimes nggak supportive, yang anak muda emangnya financially are you guys ready, dan ya itu aku nangis dulu nyebelin banget. Itu ini ya apa baru kejawabnya setelah jalaninnya ya. Ketakutan itu kayak oh no, it's not so that scary. Oke, berarti nikah di umur berapa ya? 21. Aku 25. Oke. Nah, pas udah nikah itu kepikirannya langsung pengen punya anak atau direncanain dulu atau kayak ya udah biarkan Tuhan yang memberikan aja? Waktu itu sempet awalnya tuh kita nggak gitu mikirin lah punya anak apa enggak gitu setelah nikah, tapi ya tetap kan misalnya bulan pertama ya belum dapet nih, itu bulan kedua belum dapet nih, sampai akhirnya kita mikir ya aku juga belum pernah nanya sih sama kamu kayak sebenarnya kamu mau nggak sih punya anaknya. Jadi baru setelah nikah kita ngomongin itu. Terus karena belum dapet juga kita mikir ya udah kita kasih spare waktu untuk nggak high expectation gitu ya. Yaudah kita fokus sama diri kita masing-masing, ngejalanin tugas sebagai suami istri aja dulu yang baik. Bulan depannya malah dapet malah hamil gitu. Alhamdulillah. 3 bulan. Soalnya sempat diajak ngobrol berlapan sama orang tuanya dia, orang tua aku, sama adik-adik kita berenam. Sorry, ya berenam. Terus kayak pesan utama dari mereka is that kayak don't get married karena mau punya anak ya, jangan menikah karena mau cepet sukses ya or anything. Kenapa kalian mau get married? Nah kita kan waktu itu kayak like kita want to live together tapi istilahnya berpartner, you know. Maksudnya like yang nggak gimana kalaupun kita nggak get married kita bakal still together kok, Pak, Bu, Ma, Pak gitu kan. Jadinya ya why not gitu. Oke. Now within that value jadinya soal anak kita biarin mengalir gitu. Tapi tetap dengan concern budget anak, oke? Terus dokter juga ya, kalau saran dari dokter Obgyn kan maksimal 1 tahun, so nothing to rush gitu. Maksimal 1 tahun untuk conceive? Bukan, untuk kayak if you wanna let it naturally gitu, kayak after 1 year maybe you can, kalau misalkan kita naturally nggak conceiving, baru kayak yang talk about it, what's the plan gitu. Oke, sangat-sangat planning ya. Nah, ada nggak sih hal baru antara Kak Danisa dan Kak Bayu setelah hadirnya CJ? Dulu kan berdua doang nih, sekarang bertiga. Jadi apa sih yang harus disesuaikan? Kalau aku sih, I think lifestyle ya. Lifestyle. Maksudnya we don't use nanny atau ART kan, tinggal bertiga. Jadi nggak bisa yang tiba-tiba kayak I wanna go out gitu, checking out in the middle of the day. Semuanya harus yang kayak jadwal CJ gimana, jadwal Arda gimana, aku gimana gitu sih. Kalau dari Babe? Priorities. Kalau aku perbedaannya mungkin kalau dari secara finance ya gitu. Pas nikah pun sebenarnya secara finance udah kerasa bedanya gitu kan. Jadi ada 2 kepala nih, ada 2 perut gitu. Ada 2 perut yang harus diisi. Gitu. Jadi ketika hadir CJ itu banyak pos-pos yang akhirnya sebenarnya nggak berkorban juga untuk dikurangin sih. Jadi kan ada juga solusi untuk oke, berarti naikin lagi penghasilannya apa gimana gitu. Tapi ya itu ada yang tadinya biasanya main Sunmori gitu. Hobi Sunmori. Enggak bohong. Contoh. Jadi berkurang karena harus susu gitu mungkin. Alokasi dananya ya. Ya. Emang penting banget sih untuk menyisihkan uang ditabung gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya nikah, kita nggak tahu kan tiba-tiba yang dikasih Tuhan kapan kan anaknya, rezekinya kan. Jadi emang harus nabung di Blue Saving ya teman-teman. Aku di Blue. Oh di Blue, pakai Blue juga. Iya, karena ya tadi itu ya pos-pos tadi gitu, misalnya bulanan berapa persen, ini ada analisisnya juga kan, jadi berapa persen, ya bensin, parkir gitu. Iya, berarti emang suka pakai ini ya, apa pos-posannya Blue ya, di custom sendiri gitu ya, kan. Di custom, ya. Dan tahu gak sih kalau misalnya Blue Saving itu bisa auto debit, jadi kalau misalnya nggak masukin ini, pakai nggak fiturnya? Belum pakai, jadi bisa langsung bayar. Iya, bisa langsung kepotong kan, bisa langsung potong dari rekening. Jadi kayak misalnya di set nih di uang bulanan per bulan 3 juta gitu misalnya, langsung kepotong dari rekeningnya Babe gitu. Oke.
Gitu Coba deh. Itu pakai. bisa buat Soalnya laporan Sekolah, iya. setiap mindahin laporan dulu, udah transfer ya iya, gitu. Iya. Kalau Ribet langsung kan jadinya iya. kan. Ya kalau kayak itu kan nggak perlu pakai Excel lagi, harus kayak tek gitu udah ada laporannya di Blue Saving semua. Nah gitu. Nah buat sobat Blue yang udah join atau baru join live, aku mau ngingetin lagi buat stay tune terus sampai akhir karena nanti ada Blue Quiz yang jawabannya tersebar di sepanjang live ini dan reward special kalau kalian jawabnya dengan benar. Hadiahnya tuh ada kartu Flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special speaker Kunto Aji dan masih banyak reward seru lainnya. Nah buat teman-teman juga bisa banget nih buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiz yaitu blue.id/bluexpquiz3 atau langsung aja cek link Blue Quiz di website blueexperience.id dan bisa cek aja langsung ke Instagramnya Blue by BCA Digital. Nah Sobat Blue juga bisa banget nih mendapatkan tiket onsite Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget loh. Kalian bisa tinggal melakukan aja 3 kali in-app payment di Blue dengan aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app lainnya. Dan lebih detail bisa langsung ke website blueexperience.id. Nah buat teman-teman yang belum punya rekening Blue, sayang banget kalau nggak dibuka pakai kodenya Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi karena ada banyak banget promo dari Blue setiap harinya. Oke, nah buat teman-teman yang udah pakai Blue dan lagi nonton live sekarang bisa polling di mana fitur Blue yang paling kalian sukai. Jadi langsung aja klik link di atas ini ya. Nah, ini nunjuk angin ya. Oke, nah kita balik lagi nih ke Kak Danisa dan Kak Bayu. Menurut Kakak tuh berkeluarga tuh seperti apa? Apakah hanya membagi tugas satu sama lain atau gimana kerja sama keluarga Kakak? Ya kayak yang tadi kita bilang di awal ya. It's a partnership, it's a long term partnership. Jadi aku punya tugasnya, Arda punya tugasnya as a kepala keluarga, Seiji pun begitu, and memang it's like a teamwork. Jadi by nature gitu ya. By nature. Kalau menurut aku An agreement, sorry. berkeluarga itu kan kita harus satu tujuan dulu. Jadi tujuannya apa gitu. Dari satu tujuan tersebut baru kita bisa discuss tuh part-partnya gitu. Kayak oke, Mama bisa ini, support ini, Babe bisa support ini gitu. Kalau bapak-bapak nyari nafkah kan emang wajib, udah gak bisa diganti gitu kan. Oke. Nah kalau misalnya bikin konten sama Seiji, kakak kan menggunakan gadget nih ya. Banyak orang tua tuh yang berusaha menjauhkan anak-anaknya dari gadget supaya gak jadi iPad kids ya kalau sebutannya sekarang. Nah gimana pandangan kalian mengenai anak-anak dan gadget? Apakah itu positif atau negatif? Jadi kalau Seiji itu memang kita konsultasikan ke dokternya gitu ya. Jadi gitu. kita semua dari dia lahir sampai sekarang kita tanya sama dokternya, udah boleh belum nih? Ini udah boleh belum? Itu udah boleh belum? Jadi ketika dokternya bilang, oke, ini udah aman Pak, boleh gitu. Jadi kita baru ikutin. Dan aku rasa kreator-kreator gitu ya, source-nya juga udah cukup mengikuti aturan untuk ngasih label umur berapa sampai berapa. Untuk kontennya gitu ya. Ya kayak apakah harus ada parent guidance-nya atau dewasa gitu ya. Jadi aku juga nggak mau ibaratnya Seiji gaptek nggak ngerti apa-apa, tapi ya sesuai sama umurnya aja sih sama tontonannya. Oke, berarti ada rate-nya sendiri ya, ada kayak ini. For now sih, tapi dia tuh baru boleh screen time umur 2 tahun ya. Sekitar 2 tahun. Umur 2 tahun. Oke. Itu pun 1 jam per hari. Gitu. Jadi kita di rumah juga when we shoot nih misalkan, the way we use our gadget itu sebenarnya dia pun mulai perhatiin gitu. Kayak dia tahu when he can use the TV, kapan dia kayak misalkan pas lagi makan nih, dia sekarang udah bisa ngomong, Babe, Mama, ayo makan, jangan main HP, gitu. Ngingetin balik. Lepas HP katanya, lepas HP katanya. Malah diomelinnya orang tuanya ya. Kadang kan dikit-dikit gitu curang. Iya, gitu kan. Itu ngapain tuh kan? Memang parents with gadget itu kita justru mencontohkan anak kita how they do gadget. Oke. Seiji umurnya berapa sih sekarang? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. In a few months. Hampir 3 lah ya. Nah, gimana sih cara dekat buat Seiji? Apakah memperbanyak quality time, quantity time, atau waktunya dikit aja tapi nggak apa asal quality? Aku sudah cobain gitu ya, semuanya. Sudah survei quantity tapi nggak quality gitu. Ada yang quality tapi nggak banyak gitu ya. Tapi yang aku rasain perbedaannya justru lebih ke quality sih. Jadi
mau seberapa banyak, mau bentar, ketika lagi bareng yang penting hadir sepenuhnya gitu. Oke. Jadi kerasa banget kalau misalnya kita cuman ada tapi kita sibuk apa, dianya juga jadi sibuk sendiri gitu. Tapi kalau kita hadir benar-benar dia jadi interaksi juga sama kita. Ayo babe ini gitu. Jadi lebih ke quality kehadirannya lah gitu. Ini kan yang lagi nonton mungkin ada ibu dan bapak muda ya. Gimana sih cara kayak tips-tips ini tuh quality time loh, bukan quantity time, kayak apa yang membedakan? Karena kan masih sering kayak bingung gitu orang-orang kan. Kalau aku sih yang penting ya quality time ketika kita benar-benar otaknya langsung mainnya ada di situ gitu. Walaupun kita apa aja gitu. Kadang kita mikir harus main ya sama anak, harus baca buku ya sama anak. Padahal sebenarnya kalau terutama yang toddler kan mereka nggak tahu gitu. Kita ajak nyapu, kita ajak cuci piring, dia mah happy aja gitu kan sebenarnya. Jadi lumayan ya. Iya, jadi lumayan sebenarnya. Jadi yang penting kita fully there. Tapi buat kita orang tua juga sebenarnya kita bisa lihat ya dari red flag-nya anak tuh from our family psychologist. Jadi kalau let's say for example Seiji ini mulai showing suka tantrum hari itu. Hari itu dia tantrum terus yang kayak gangguin bapaknya kerja misalkan. Berarti he's lacking that quality time with him. Kayak minta sesuatu gitu. Kurang nah itu kita yang harus attentive untuk nih, dia nih lagi butuh apa. Gitu. Tapi kan susah kan menebak-nebak ini butuh apa. Bisa jadi butuh banyak hal kan sebenarnya. Kalau dari our family psychologist again bedainnya cuman kalau yang groupingnya affection biasanya mamanya, he needs a quality time sama ibunya. Kalau yang something about his character ke bapaknya. Gitu. Yes. Kayak entertainmentnya gitu, hobbies ya gitu-gitu ya. Oke. Spending time. Menarik. Oke. Nah kan banyak banget orang yang susah membagi fokus tenaga antara pekerjaan dan tempat kerja sama keluarga nih secara seimbang. Misalnya orang tua tuh ada yang harus kerja sambil membesarkan anak, jadi dia pakai nanny, babysitter gitu. Nah kalau dari kakak sendiri tuh ngeliat hal ini gimana? Gimana cara menyeimbangkan dengan kerjaan dan keluarga? Kalau aku sih yang penting tunjuk-tunjuk sih. Iya. Kamu mikir dulu kan? Kamu mikir dulu pasti. Kasih waktu ya. Kalau aku sih yang penting dibaginya tuh dari awal gitu. Kita tahu dalam seminggu ada 7 hari, dalam sehari ada 24 jam. Terus buat yang kerjanya 9 to 5 ataupun freelance dan lain-lain, kita udah tahu sebenarnya jam-jam mana sih kita harus kerja gitu, kapan kita harus olahraga dan kapan buat anak dan istri. Jadi yang penting dibagi dari awal sih. Jadi jangan lagi kosong mau nyantai deh mau main HP gitu, tapi dari hari Minggu malam misalnya kita udah tentuin Senin jam segini sampai jam segini kerja, jam segini ya juga ya sudah. Jadi dibagi dari awal sih kalau aku kuncinya untuk menyimbangkan itu semua. Oke. There's nothing wrong sih, maksudnya kalaupun di luar sana orang tua kita kerja ya dulu ya. Aku juga dulu kerja kok. Iya, dia juga sebelum tahun ini dia sempat kerja di kantor. There's nothing wrong with being having a nanny kalau misalkan perlu. But tadi itu sih pembagian waktu ke anak, mungkin kalau misalkan kayak kita yang kerja di rumah pun ketika kerjaan udah kelar udah like full attention ke anak gitu. Emang harus self awareness sih ya, iya gak sih? Self awareness. Kayak kalaupun sekarang nih kita di rumah tapi nggak pakai nanny, kalau sometimes akunya lagi like having trouble with myself aja gitu, misalkan kayak I just wanna be in front of the TV mau nonton gitu kan. Even though I'm home, kerjaan rumah nggak kelar gitu. So it's matter of self awareness. Benar kata kamu. Self awareness and time management. And time management. Kita kontrol sendiri ya waktu kita dipakai untuk apa. Nah kalau misalnya di keluarga konvensional itu misalnya kan laki-laki atau ayah jadi kepala rumah tangga. Tapi di era modern ini tuh laki-laki dan perempuan dianggap setara. Jadi perempuan tuh juga bisa punya peran yang lebih besar. Jadi lebih dominan dalam rumah tangga. Kalau misalnya kalian sendiri ada nggak sih tips atau cara gitu gimana caranya peran ayah ibu tuh bisa seimbang? Sebenarnya kalau misalnya tadi gitu ya ayah nyari nafkah itu udah pasti udah tugas harus gitu. Nah nanti kalau yang istri bentuknya apakah bantu atau apa, karena aku pun pernah di posisi aku lagi nggak bisa nyari nafkah gitu, habis itu akhirnya yang nyari nafkah mama sempat juga sempat kayak gitu. Terus ya kita sepakatnya bahwa sebenarnya masalah nyari nafkah, masalah kerjaan di rumah, masalah apapun itu, basicnya kita harus balik lagi ke tujuan kita sebagai keluarga ini kan as a team. Jadi kalau misalkan
kalau lagi kebetulan dia lebih pintar nabung, ya udah dia aja gitu. Dia lebih oke. pintar kerja nyari duit gitu misalnya. Ya udah gitu ibaratnya. Masalah soft skill siapa ini Ya, ya? Bisa jadi berguna. didiskusin aja sih. Ya, yang paling penting diskusiin apa yang mau diambil part ini, bilik ini, pos ini gitu-gitu. So like there's nothing wrong with apa ya? Kalau misalnya cewek bisa yang nyari nafkah, yang lebih dominan, as long as itu ya itu Ya. skill lo gitu kan. Selama tugas utamanya nggak ketinggalan. Oke, ya jangan Oke. sampai keenakan nih istrinya nyari kerjaan. Itu deh. Nah kan sekarang ini banyak banget konten yang menggaungkan family comes first, keluarga adalah yang utama. Menurut kalian gimana, setuju atau enggak? Ya, kalau yang tadi dia bilang about kayak tugas and everything, like kita kan punya besides aku mama, besides dia babe, kita pun Ica and Arda, Oke. right? We have our own aspirations and self fulfillment yang mau kita achieve. Nah itu tuh, in my opinion, gak boleh dikesampingkan dalam the pursuit of like statement family comes first. Karena as a mother gitu, kalau we want to pour love apalagi ke anak-anak di zaman sekarang gitu, in my opinion we need to love ourselves dulu gitu. We need to feel fulfilled ourselves. Jadi Our family needs, comes yeah. first itu very ambiguous sih. Karena kalau disalah artikan, it can mean that apalagi gitu ya, perempuan like sacrifice your dreams, sacrifice your future, yeah. but the family comes first, not that. Enggak you know. selalu means losing yourself in the process, ya. Definitely kayak bahkan itu tuh like very far from the actual meaning. Ya. Kadang kan juga ini gak sih ambigu kalau misalnya udah punya keluarga, kita kan tapi juga anak dari orang tua kita. Jadi kayak which family comes first gak sih? Ya gak sih kadang? Ya. Pernah gak tuh terjadi sama kalian? Sering sih sebenarnya kayak Apalagi pas sekedar awal nikah gak sih? Iya, sekedar mau nginep dong di rumah mama ya. Iya. Sekedar And gitu-gitu sering. itu sih. harus di grounding lagi kayak the family you come itu penting, tapi the family you made is more important. Karena lagi bibit-bibitnya ada di situ ya, harus butuh Yes. extra attention sih ya. And you're here in this phase of life Iya, yang iya. kamu pilih kan. In this point of life, kayak you're actually here. Oke. Saya Inggris dua-duanya nih. Sorry. Anak internasional Roaming ya, school, sorry. roaming ya. I'm Ngerti. sorry. Yes. Pakai bahasa Korea aja gimana? Oke, nah kita mau main game lagi nih. Jadi Oke. gamenya dari depan kalian ini ada A dan B. Nah ini nama gamenya tuh pilih mana. Kalian akan diberikan pertanyaan pilihan. Nanti tinggal pilih aja pilihan A atau B. Jadi opsi pertama adalah A, opsi kedua adalah B gitu. Ini kayak game Game. lamaran kita, our engagement. Oh iya. Ya dulu dikerjain sama MC-nya nih. Disuruh begini juga. Berarti udah ini ya udah. Tapi dulu kompak. Nah Sekarang Sekarang kompak. nggak tahu. kita coba cek kekompakan lagi ya. Oke siap? Oke. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, pilih mana? Coklat atau keju? Wait. Tunggu belum. Ya, Coklat oke. Coklat Ya. A, Keju B, B. keju B. Oh oke. Ulang. Berarti Udah, coklat ada nih. atau keju? Aku coklat. Oke, coklat. Oh, kompak. Oke. Nah, nextnya. Pilih mana? Ini by the way aku ngomong P3 baru angkat ya biar seru. Oh gitu. Itu ada. Oke. Oke, Let's go. Kedua, pilih mana? Humoris atau cool? 1, 2, 3. Berarti cool. Oh, emang suka cewek dan cowok cool ya? Kan pasangan misterius ya, pasangan sebenarnya. cool. Ih, berasa banget dinginnya Oke, next ya. Pilih mana? Indoor atau outdoor? 1, 2, 3. Oh, beda nih. Indoor, outdoor. Ya. Berarti lebih introvert kah atau gimana? Enggak sih. Dia cuma nggak bisa panas aja. Bisa kok. Bisa. Jangan gitu dong. Kamu ini aku. Jadi memojokkan ya. Oke. Nextnya, pilih mana? Drama Korea atau Barat? 1, 2, 3. Barat. Oh, aku kira kamu bakal ini drama Korea, kan dari Korut kan? Korea Garut. Enggak ya, Ngerti lebih soalnya. Belum nyoba aja sih. Oh. Mungkin kalau udah nyoba. Udah. Cuman Udah. kalau aku baper banget kalau nonton drama Korea. Iya. Terlalu gitu ya, terlalu. I don't wanna do anything else kalau udah nonton drakor. Oh iya, drakor binge banget sih. Iya kan? Iya. Nextnya,
Pilih mana? Buang seluruh sampah di rumah atau ganti popok anak? Tentang rumah tangga ini. 1, 2, 3. Oh, ganti popok. Kenapa? Bukannya lebih susah ganti popok ya? Ganti popok sekali aja soalnya. Kalau tong sampah mungkin ada yang banyak. Banyak sih. Tapi kan kalau popok sekalinya pup gitu kan harus diganti lagi. Enggak, tapi kita tuh ini juga dari awal nikah kita selalu males buang sampah berdua. Kenapa ya? Sama habitnya ternyata ya. Pantas jodoh ini. Pokoknya berat kalau buang sampah ya. Pantas ini barengan mereka. Oke. Nah, sekarang kita kayak udah kedatangan 3 juta triliun komentar di TikTok nih. Nah, kita akan bacain satu-satu. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya juga ke Babe Seiji dan Mama Seiji, boleh banget nih ya. Ada yang nanya. Yang nanya fans Ritsuki masalahnya. Yang nanya fans Ritsuki itu namanya siapa? Namanya Seiji, anaknya namanya Seiji ya. Ntar siapa tahu dikasih main sama Ritsuki ya. Sesama Jepangan ya. Jepangan gitu lah ya. Ini ada Kak David Purnama nih dari tadi komentar terus nih. Wah, terima kasih banyak Kak David ya. Ya hilang komennya. Oh nih, habis ngebut naik motor kenapa masih cakep banget best couple ini. Mas David, bisa Mas David. Mas David nih ya. Coba rekening Blue-nya iya, ditransfer. Blue savingnya mana nih? Gitu kan. Tap layar teman-teman ya. Oh, ada yang nanya nih. Snap It Sarah. Seiji lagi apa? Seiji lagi di rumah kakek neneknya. Oh, lagi ini nap time lagi udah jam tidur ya. Kakek nenek suka berebutan sama Seiji. Oh, mau spend time sama Seiji. Sini. Walah. Nah, ini ada yang nanya lagi. Why gentle parenting? Coba answer it. Boleh. Kamu duluan. Kenapa nggak parenting militer gitu? Oke. Aku sebenarnya cukup selain gentle parenting aku cukup agak keras dikit juga sama Seiji dibanding Mama ya. Kalau Mama mungkin lebih lembut gitu, tapi sejatinya jadi seorang parent itu kan tujuan utamanya bikin anak kita ngerti, bikin anak kita paham atas hidup ini gitu ya, apa yang akan dia hadapi segala macam. Tujuan utamanya itu, caranya dan metodenya yang berbeda-beda. Bisa cara diemin gitu kan, kita yang tantrum gitu, atau kita pakai sapu lidi atau apa. Itu metode-metode yang sebenarnya banyak. It's okay aja gitu, silakan setiap orang tua bisa pakai gitu, selama tujuannya anaknya ngerti. Misal contoh, nggak boleh naruh anduk di atas kasur ya. Oke, itu contoh satu nih. Mau pakai caranya pelan, mau caranya keras, mau caranya diapain, yang penting dia ngerti, dia nggak akan taruh hasil akhirnya ya anduk di atas kasur. Tapi kenapa kita milihnya gentle parenting? Mungkin agak lebih capek, mungkin agak lebih lama sedikit, tapi seenggaknya kita nggak ninggalin luka di hati Seiji. Emang berhati lembut ya kalian ini ya, nggak mau jangan Seiji sakit gitu ya. Jadi biar ngerasain sakit-sakitnya, mungkin kan nanti di luar dia ngerasain gitu. Iya. Kita selalu bisa jadi rumah lah buat dia untuk pulang. Betul. Karena kalau sakit-sakitnya hidup ya itu pasti akan terjalani nanti ya. Jangan khawatir, itu akan ada sakitnya hidup itu. Tidak akan terlepaskan. Tapi all kinds of parenting ini kok nggak apa-apa. Sah-sah aja. Karena kan anak kan amanah. And you're the one that's gonna be responsible for the outcome. Betul sih, betul. Jadi kayak mau militer mau gimana, lo yang bertanggung jawab atas outcome-nya. Yes. Betul. Nah, ini ada nanya nih. Tips biar tetap yakin sama pasangan ketika dia tahu kalau dia itu sandwich generation, sedangkan kita bukan sandwich generation. Ini finansial. Jadi finansial. Pasangannya yang sandwich generation. Kayak udah pacaran nih, tapi kayak nggak yakin karena dia sandwich, padahal kita bukan sandwich. Jadi kayak rada harus menanggung dia gitu ya. Gimana tuh tanggapannya? Oh, you can answer that. Aku kayaknya lebih sandwich daripada kamu. Burger aku. Iya. Taku aku. Ya selain sandwich generation itu banyak banget value-value atau latar belakang yang pasti berbeda ya, suami istri gitu. Entah soal kebiasaan di rumah, soal makan, soal dan lain-lain gitu. Itu pasti banyak perbedaan. Tinggal gimana caranya kita diskusi dan kita menemukan solusinya. Kalau misalnya contoh tadi sandwich generation. Oke, apakah menjadi sandwich generation tidak bisa nikah? Itu harus dijawab dulu. Apakah bisa atau enggak? Kalau memang enggak, menurut dia enggak, ya udah berarti penghasilannya harus dilebihin. Tabungannya harus dilebihin. Kalau memang bisa, apa solusinya? Oh,
ternyata harus ada beberapa yang ke orang tuaku nih, ke kita berapa gitu. Jadi lebih didiskusikan dan cari solusinya gitu. Oke, berarti solusinya itu dicari dulu, ini omongin dulu plek depannya semua pahit-pahitnya, baru kalau nggak ada titik temunya ya bye. Ya, kita cari plan lain. Nah ini pas banget nih kan kalau misalnya kayak tentang ngomongin finansial ini, kita tuh bisa pakai Blue Gather sebenarnya. Kalau misalnya ada yang sandwich generation itu kan bisa kayak nabung. Tahu nggak sih fitur Blue Gather tapi tahu nggak? Pakai. Tapi di akun aku, jadi Mama bisa lihat aksesnya. Jadi dia tahu tuh kalau aku ngambil duit dari situ. Jadi kesepakatannya sih enggak sebenarnya. Jadi kita memang secara megang duit dari dulu udah pernah coba, dia yang megang, aku yang pegang gitu sampai berbagai akhirnya. Cara ya. Oke, kita bagi deh, plot ini kamu, plot ini aku. Terus ada si Blue Gather ini, itu untuk bareng-bareng. Ini nggak boleh disentuh ya, gitu, nggak boleh disentuh. Tapi dari uang Mama dia bisa setor juga, dari aku bisa setor, dari Mama bisa setor. Gitu. Itu tuh buat yang nggak tahu tuh Blue Gather tuh bisanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya Babe Seji punya akunnya, dia yang bikin akunnya nih, nah Mama bisa ikutan pitching, masukin uang ke sana. Nah, ntar kalau misalnya ada yang tarik duluan, misalnya Babe tarik duluan atau gimana tuh kelihatan data-datanya. Jadi udah langsung, kenapa dia tarik duluan? Nah, itu tuh bisa langsung udah ada buktinya ya, udah ada skripnya ya. Phone-nya juga bisa kan masukin ke ngapain nih? Waduh, jadi ikutan membangun rumah tangga orang gitu. Oke. Ini mau baca komentar lagi atau oke, satu kali lagi ya. Nah, ini deep banget deh. Mama dan Babe gimana cara berdamai dengan inner child yang disebabkan oleh pola asuh yang buruk? Nah, ini berarti pas kalian masih kecil ya. Pertanyaannya. Ya. Udah itu dah. Iya itu. Nungguin ternyata. Kayaknya harus dihadapin dulu yang penting. Misalkan kalau Babe aku buka ya. Gimana nih? Inner child wound-nya dia itu apa sebutannya, emotionally unavailable father figure. But we love Aki so much. Nonton nih udah mulai ngetik nih. Nah itu dia, like the thing is, kalau kamu udah mulai mau berdamai sama inner child kamu ya, you'll be amazed at how orang tua kamu pun ternyata sebenarnya segitu maunya juga to heal with you. Okay. Pas dia kayak like ya itu, dengan kita get married terus punya anak and everything, kita kan confronting our own inner child ya. Dia yang kayak gitu. Kalau aku itu karena anak perempuan pertama, I feel like I have a lot of burden on my shoulder. Betul. Nah, relate. Oh yeah, same, yes. Okay. Relate. Yes. Okay. Nah, ini confronting masalah kita masing-masing itu starting by awareness. Then you have to accept that it's a part of you. Gak apa-apa. Pahit-pahitnya juga. Jadi iya, pahit-pahitnya itu that makes you. Terus ini yang mungkin paling susah, tapi ini PR-nya waktu itu dari psikolog kita. Ngomong sama orang tuanya. Let them know. Gimana tuh caranya? Kan banyak banget nih susah ya. Iya. Pasti susah sih. Gimana tuh? You have to let them know. Actually sit down to them and like kayak kalau dia sekarang kan aku udah jadi bapak juga gitu. Kalau aku pun kayak kalau aku lebih santai sih ngomongnya, maksudnya kayak time to time itu bisa terus disampaikan kayak sesimpel yang kakak juga mau mama nginep di rumah gitu, like kayak manja-manja, because that's what I needed when I was a kid, right? Dealing with that thing sekarang nih kalau ngelihat Seiji tantrum and stuff, kita nggak get triggered karena we realize that dia pun wanted that thing kayak kita gitu. Iya. Okay. Dan nggak harus sebelum menikah sih, untuk selesai sama diri sendiri. Kita pribadi pun, kita berdua pun nggak pas sebelum nikah gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau misalnya teman-teman bisa ada yang sebelum menikah udah selesai. Hebat sih. Hebat, luar tapi biasa ya. Itu bisa dilakukan di proses setelah nikah, setelah punya anak gitu. Nggak harus buru-buru. Ya pelan-pelan. Atau anaknya udah masuk kuliah baru bisa healing kan. Iya.
Time will tell. Wow. Time will tell. Nah biasa kan sebagai orang tua tuh juga kadang-kadang punya keinginan pribadi ya. Gimana sih cara ngatur keinginan pribadi sama kebutuhan keluarga? Kan ada yang harus dikorbankan, berarti tadi kan kayak apa tadi yang San Moria? San Moria? Enggak ya? Oke, gimana tuh? Kalau aku sih sebenarnya like there's no sacrifices lagi ya. Maksudnya kalau ya maksudnya bentuknya udah bukan sacrifice tapi lebih ke adjustment. Jadi ya udah memang again ini fase hidup kita udah di sini sekarang gitu. Ke mindsetnya berarti ya kayak it's not about aduh sacrifice kan kayak berat ya, beban ya. Kalau misal adjusting that's the way it is ya. That's the way it is. Dan sempet ada kayak misalnya Momo lagi pengen ngopi di kafe, ya udah kalau emang ada waktu silakan. Seiji lagi bisa, take control gitu. Kalau kita berdua nih, kita suka makan seafood kan, gitu. Makan seafood tuh, tapi kalau ada Seiji ribet nih, gitu kan. Ya udah titip dulu di kakeknya, gitu ya. Tetap kita penuhin kadang dikit-dikit, gitu. Tapi kita udah nggak ngerasa, keuangan juga, udah nggak bisa nih, apa? Iya kayak kalau kamu lagi pengen beli apa gitu, dia tuh sering banget beliin kabel-kabel gitu, and like for me, apa ya? gadgets. Oh kayak electronics USB gitu ya, power bank gitu. Kabel kabel segala macam bentuk kabel aku insya Allah punya. Gitulah. Kolektor kabel ternyata dari ya. Type A, B, C sampai Z. Walah. And for me itu kayak tadinya itu keinginan yang kayak you don't need that, you know? You don't need that. Tapi suka dia bisa buktiin ke aku that ini nggak ganggu keuangan kita gitu, like my hobby is my hobby and it's an adjustment gitu. Tapi ya dia tahu diri, yang tadi aku bilang it's not a sacrifice anymore, karena kalau kayak harus prioritasiin misalkan Seiji mau masuk preschool ya this month, nggak bisa jajan-jajan macem-macem, ya udah itu udah tahu dirinya kita aja. Kalau Kak Ica sendiri, kalau misalnya Kak Arda tadi kabel ya, kalau Kak Ica apa hobinya? Plants. Iya, tanaman. Oh, plants. Oh, oke. Ini ya, monstera ini ya. Oke. Nah, kita ngomongin masa depan buat Seiji. Nah, Kakak tuh udah menyiapkan biaya atau tabungan gak buat Seiji masa depan? Kalau iya, sejauh apa? Apakah udah nyampe kuliah, udah nyampe pre-weddingnya Seiji? Belum ya? Insya Allah udah sampai kuliah gitu ya. Walaupun memang belum bisa ditentukan ya, karena inflasi nominalnya, kan. Ya. Inflasi takutnya dengan segini tuh bisa kuliah kampus ternyata. yang kelas apa sih gitu, tapi insya Allah udah tercukupi, walaupun belum tahu nih kelas secara kelas kampusnya akan seperti apa. Ya, wow. Ya harapannya tuh kalau misalnya anak semakin besar kan emang finansialnya semakin besar juga kan ya. Ini pas banget nih kalau misalnya kita menabung di Blue Deposit. Iya dong, biar nambah kan ada perlindungan daripada murah. Iya, deposit kan inflasi tadi kan seperti yang dibilang kan. Jadi emang enaknya tuh ditaruh di sana karena dia tuh minimal masukin uangnya tuh 1 juta rupiah. Jadi misalnya tenornya juga 1 sampai 12 bulan, belum nyampe selesai tenggat waktu, kalian bisa ambil tanpa penalti. Ya amit-amit ada sesuatu butuh urgent banget nih. Dan aku mau ingetin lagi buat teman-teman buat yang belum punya rekening Blue, bisa langsung aja buka rekening Blue pakai Blue Experience supaya prosesnya lebih cepat dan rekening kalian langsung jadi karena ada banyak promo dari Blue setiap harinya. Nah, karena kita udah deket ending, cepet banget ya. Cepet banget ini. Kita udah deket ending nih, dan kita mau ngingetin lagi buat teman-teman buat ikutan Blue Quiz. Dari tadi jawabannya tuh tersebar ya di sepanjang live ini, jadi jangan sampai salah jawabnya karena rewards itu ada kartu Flash Blue Special Edition, jam tangan Blue Experience Special Edition, Blue Merch Special Edition, tiket Blue Experience Onsite Jakarta dengan special speakernya yaitu Kunto Aji, dan masih banyak reward seru lainnya. Nah, buat teman-teman juga bisa banget nih buka web browser masing-masing dan insert link Blue Quiznya di blue.id/bluexpquiz3 atau link Blue Quiz di website blueexperience.id, dan bisa cek ke Instagramnya Blue by BCA Digital. Nah, buat sobat Blue yang pengen ikutan talk show offline, nanti ada 27 Juli, 10 Agustus, 25 Agustus ada aku lagi nanti. Teman-teman bisa dapetin tiket onsite Bandung, Jogja, dan Jakarta dengan menyelesaikan Blue Mission. Caranya gampang banget. Kalian tinggal melakukan 3 kali in-app payment Blue di aplikasi partner seperti Blibli, Kopi Kenangan, CGV, Moduit, Fantastic, dan berbagai partner in-app lainnya. Untuk lebih detail bisa langsung cek ke website blueexperience.id. Oke, nah aku pengen ingetin lagi nih, di atas ini sudah ada polling ya yang bisa dipencet deh. Fitur mana yang paling teman-teman suka dari banyaknya fitur Blue. Langsung tap aja icon yang ada di atas sini. Tap.
Oke. Nah, kita sudah mencapai dekat-dekat ending nih, segmen harapan dan pesan. Jadi aku pengen ngasih beberapa pertanyaan yang pengen aku tanyain. Cara supaya keluarga bisa kompak dan klop terus bagaimana? Karena sekarang tuh banyak banget drama dan film yang mengangkat tentang keluarga di media sosial juga banyak. Cara agar suami istri atau orang tua dan anak tuh bisa kompak terus gimana? Ketidakkompakan itu terjadi karena prasangka. Jadi, aku kira dia mau jemput aku gitu. Ekspektasinya. Iya, karena ekspektasi. Jadi untuk tetap kompak, yang pertama didiskusikan gitu ya, sukanya apa, nggak sukanya apa, dibahas gitu. Bahkan kalau sebelum nikah bisa dibahas, it's better gitu. Dan ya emang ada space buat nggak kompak gitu, apalagi udah punya anak gitu kan ya. Jadi ada beberapa sentilan-sentilan kayak, nah ini harus bisa kompak nih, gitu. Okay. Kita tentuin sentilan apa nih yang ingetin kayak, ingat Seiji udah ini. Iya. Jangan kasih space untuk sesimpel kayak ya itu tadi gitu. Aku tuh maunya kamu lebih perhatian deh gitu kan. Tapi nggak dikomunikasiin ke dia. That will be a big gap. Nantinya kayak numpuk nanti ya soalnya. Kayak kita awal-awal married gitu ya. Oh gitu. Iya. Yeah. Lumayan. Oh, we went to marriage counselor. Oh, ribet juga ya itu. Ribet ya. Needed. Dibutuhkan. Tadi tuh aku ada baca komen juga di live. Gimana sih cara kalian tuh kalau misalnya lagi berantem baikannya gimana? Through discussions. Jadi biasanya sesimpel beda nada aja, even though ngomong, we thought it's only happen kalau chattingan kan pas pacaran. Ternyata pas sudah nikah pun kayak aku lagi cuci piring terus yang, sayang tolong tutupin dong pintunya. Oke. He was like, kenapa tadi gitu? Enggak maksud aku ini gitu. For example kayak gitu. And ya itu turns out harus dikomunikasiin gitu. Dan penting juga untuk gak memendam-mendam ya. Kayak misalnya tadi tutup pintunya dong. Terus kayak, hah salah denger gak sih? Ini nadanya tinggi gak sih? Nyuruh gak sih? Iya nyuruh gak sih? Marah gak sih? Gitu, bosi gak sih? Gitu kan. Jadi harus ditanya lagi, confirm. Oh enggak, ini kayak gini. Emang komunikasi dan kesabaran tidak ada batas ya. Melampaui batas dan melampauinya. Oke. Yes. Nah menurut kalian dalam membesarkan anak, kenapa kakak memilih menerapkan gentle parenting terhadap Seiji? Tadi udah ditanyakan ya. Apa metode yang ingin disasar dengan metode gentle parenting? Kayak ada target ya nggak sih dengan gentle parenting ini? Lempar-lemparan nih. Kalau kita sebenarnya mungkin kalau Babe dia lebih bahasainnya mindful parenting. Kalau dia, tapi ya itu sebenarnya payungnya gentle parenting juga sih. And again disclaimer, whatever parenting you wanna choose, go for it. Sah-sah saja. Sah-sah saja, because again kalau kita pilih gentle parenting because gak ada parenting yang will decide a kid tuh bakal kayak gimana. Jadi kalau misalkan ada yang komen, ini kalau parentingnya kayak gini, gedenya pasti green flag nih, nggak kayak kalau diteriak-teriakin dan whatever. Ada juga yang kontra kayak, ini pasti ngelawan nih ntar nih. Guys. Nanti jadi manja nih gitu. Perhaps, nggak ada yang bisa guaranteed. A kid, ya seorang anak itu anak kita seperti anak dunia gitu. Like he got his own rights. Buat nanti gedenya mau choose what kind of path that he wanted. We choose gentle parenting. Especially I choose gentle parenting because I need to be gentle to myself. Aku dulunya pas sebelum married tuh really dar banget, like emotional ya. Gebugin aku. Enggak gitu. Really sensitif gitu kan, gampang trigger tersinggung, gitu ya. ke trigger yang nangis gitu. Sesimpel like again komunikasi sama Arda, and then I realized that I needed to be that way to myself, apalagi ke seorang anak ya yang anak loh. Kanvas kosong ya masih mungil. Kamu diamanahin anak loh. Like what do you wanted to do with it? Oke. Aku nggak mau ngelukain Seiji karena kalau di agama aku kan kalau meninggal amal yang masih jalan doa anak kan. Jadi aku harus baik sama dia. Biar didoain. Baik-baik ya, biar didoain ya. Ayo Seiji, doain papa. Nah kalau dari Kak Danisa dan Kak Bayu, apa harapan kalian terhadap Seiji? Pengennya Seiji tuh tumbuh menjadi anak seperti apa? Content creator kah? KOL gitu?
Gimana? Anything that he like sih, maksudnya just be a happy kid, yang punya hati yang damai, critical thinking yang you can know apakah kamu menyakiti hati orang, baik dan buruknya. Anything that he like, bebas. Dan someone that knows, hopefully aku sama bapaknya udah mencoba mempersiapkan financially, spiritually, emotionally, mentally, anything for him to bukannya kasih dia cheat code on life, tapi at least he know that whatever happen he still have us. Udah dikasih bekalnya gitu ya. And a safe space. Betul. Tapi aku ngerasa sih kalau misalnya gentle parenting ini kayak one of the ways kita generasi milenial ya, hitungannya milenial, Aku Gen Z. Ya aku Gen Z juga sih. Aku milenial sendiri. Betul. Nah kayak generasi kita kayak heal from trauma dari generasi atas kita, orang tua kita, ya nggak sih? Karena kayak kita dulu tuh pengennya sebenarnya diginiin, karena kita nggak dapat kita giniin anak kita gitu nggak sih? Yeah. And kita juga diskusi ya sama orang tua, dan and we agree ternyata sometimes kita juga too hard on our parents because apparently mereka pun kepengen loh tuh sebenarnya nerapin kayak kita gini. Gitu. But they don't have the knowledge and resources. Iya. Well, berarti emang harus dari kitanya juga ya, kita baik ke anak, kita juga baik ke orang tua kita, memaafkan lapang dada, luar biasa ini kita sangat menyabar. Generasi yang luar biasa kita. Oke, nah ada nih, kakak punya tips gak untuk mengatur keuangan keluarga baru? Untuk mungkin orang-orang yang lagi nonton di luar sana yang lagi mau membangun keluarga baru, gimana nih tips-tipsnya? Tipsnya, kalau finance aku ya, jawab ya. Oke. Tipsnya yang pertama, sudah cukup untuk 2 kepala gitu ya. Mau kadang kan orang beda-beda ya. Ada yang kerja suaminya doang gitu, atau istrinya doang, atau dua-duanya kerja gitu. Terus privilege-nya juga mungkin beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Jadi dipastikan aja, yang penting 2 kepala tersebut bersatu. Apa namanya? Ada jotos tuh. Iya, dipastikan aja bahwa kehidupan sehari-harinya tercukupi, terpenuhi gitu ya. Terus lebih dibagi sih, didiskusikan untuk wants and needs. Itu yang kadang jadi perseteruan gitu. Jadi apa benar nih lu butuhnya segini, bisa dikurangin nggak? Gitu. Apa benar lu maunya ini segini, bisa dikurangin nggak? Nego ya. Jadi kesepakatan berdua sih, mau sebelum nikah atau setelah nikah tetap harus diselesain aja yang penting. Oke, nah di usia pernikahan kalian yang udah hampir 4 tahun ini, pelajaran apa aja yang kakak pengen share ke Sobat Blue? Supaya kita bisa belajar juga nih dari pengalaman keluarga kecil kakak. Kayaknya silver liningnya cuman setiap berantem, setiap ada reconciliation apa-apa, cuman you guys are not the enemy gitu, maksudnya a bit for each other. Jadi kalaupun lagi kesel, lagi gimana-gimana, sebenarnya yang satu pasti nggak mau do harm for the other person kan, sebenarnya cuman out of ego, out of hari itu tuh lagi banyak kerjaan misalkan and anything. Jadi always remember that you guys are a team. Kalau memang mau like long term, mengingat-ingat itu ya, kayak ini pasangan kalian bukan ini ya, bukan musuh WWE ya, bukan buat di Smackdown ya. It's never you and them. It's tentang how to solve things out together. It's not about the person, it's about the problem. Yes. Nah, ada yang screen record gue dong, terus masukin ke TikTok please. Tadi bijak banget gue barusan. Tolong dipotong ya. Iya. Kalau dari Kak Bayu gimana? Sering-sering cari tahu gitu ya, maksudnya sering-sering penasaran, buka-buka internet, sosmed, cari tahu tentang harus apa gitu ketika nemuin problem pernikahan, parenting, cari tahu, be curious gitu ya, jangan ya udah nih bapak gue gini, emak gue dulu gini gitu, jadi berarti gue boleh dong gitu. Jadi tetap dicari gitu ya, mau dari expert, bisa dari psikolog, dari ustadz mungkin gitu, dari segala expert dan juga dari segala jurnal-jurnal dan informasi itu bisa dicari tahu terus sih gitu.
Oke. Nah, kalau kita sesuai dengan cerita Kak Darisa dan Kak Bayu, ada beberapa produk Blue loh yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, yaitu kalau misalnya teman-teman sudah berumah tangga atau masih single, ada Blue Saving, Blue Gather, sama Blue Deposit. Jadi semua fitur kemudahan ini bisa didapatkan di aplikasi Blue by BCA Digital. Soalnya ini bakalan jadi bekal ya untuk kalian. Kayak Kak Ada sendiri udah menggunakan Blue Saving ya. Ini terbukti ini ada testimoni langsung nih kita di sini. Betul. Nah, kita sepertinya sudah di penghujung acara sekali ya. Wah, tidak terasa nih. Kita udah 3 hari berturut-turut live bareng di TikToknya Blue by BCA Digital, dan ini sesi terakhir kita. Jadi thank you so much Kak Ica dan Kak Arda sudah hadir di sini dan live memberikan pengetahuan kepada sobat Blue di rumah yang penasaran banget nih soal pernikahan gitu. Semoga ya. Bermanfaat. Semoga bermanfaat, pasti bermanfaat. Nah, untuk sobat Blue jangan khawatir karena kita tuh masih ada rangkaian ulang tahun Blue yang ke-3 tahun. Nanti kita akan datang ke kota Bandung, Jogja, dan Jakarta dan ngobrol-ngobrol langsung sama para bintang tamu yang tentunya spesial. Dan untuk info lainnya pantengin terus info-info yang ada di sosmednya Blue by BCA Digital. Jadi terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ica Kada. Maaf kalau ada salah-salah kata. Iya, titip salam buat Seiji ya. Disalamin. Ntar kasih lihat TikTok aku ya nih. Oke, boleh. Iya, boleh. Aman kan tapi ya? Aman harusnya untuk ya. dilihat anak kecil aman ya? Harusnya aman ya. Kalau nggak aman blok aja ya. Okay. Terima kasih semuanya. See you.